Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Jasmine Fadila dan Wiranti Dwi Fani akan memaparkan mengenai biomarker nutrigenomik dan metode-metode yang digunakan dalam pengukuran nutrigenomik. Apa itu nutrigenomik? Genomik berasal dari kata genom dan omics. Genom sendiri adalah keseluruhan sekuen DNA dari suatu organisme, sedangkan omics adalah keseluruhan komplement pada molekul dan informasi biologis yang dapat diukur, dipelajari, dan dideskripsikan. Sehingga nutrigenomik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh nutrien pada kesehatan. Selanjutnya ada konsep nutrigenetik dan nutrigenomik. Dapat dilihat ketika genetik yang mempengaruhi nutrisi, inilah yang disebut dengan nutrigenetik. Begitupun sebaliknya, ketika asupan atau status nutrisi mempengaruhi sebuah ekspresi gen, maka itulah yang disebut dengan nutrigenomik. Kemudian, apa yang mempengaruhi perbedaan antara manusia satu dengan yang lainnya adalah melalui variasi genetiknya. Gen merupakan bagian dari DNA yang memiliki pengaruh ke sifat, fisik, kesehatan, dan respon tubuh terhadap nutrisi dan aktivitas fisik. Genom adalah keseluruhan informasi genetik di dalam tubuh. Sekitar 0,1% dari susunan genetik di setiap manusia itu berbeda-beda, sedangkan 99,9% lainnya sama di setiap manusia. 0,1% ini disebut sebagai variasi genetik atau SNP atau Single Nucleotide Polymorphism. Nutrigenomik dapat berpengaruh pada tingkat genom atau gen, transkriptom dalam mRNA, proteom atau protein, metabolom atau metabolit, dan perubahan fisiologis. Interaksi zat makanan dengan gen. Nutrisi intake akan mempengaruhi genomik, proteomik, dan metabolomik sehingga menghasilkan outcome untuk pencegahan penyakit dan kesehatan yang baik. Biomarker nutrigenomik. Haplotype bisa menjadi biomarker karena bisa membantu memprediksi bagaimana tubuh seseorang merespon gizi dan makanan, atau penting untuk personalisasi dan pencegahan penyakit. Haplotype merupakan susunan terkait marker genetik yang terdapat pada sebuah kromosom yang cenderung akan diturunkan bersama. Variasi genetik atau SNP yang dimaksud yang memberi perbedaan pada masing-masing individu. Contoh haplotype dalam nutrigenomik. Haplotype di gen FTO berfungsi untuk memprediksi risiko obesitas dan respon terhadap diet rendah karbohidrat. Untuk yang kedua, haplotype di gen APOA5 berfungsi untuk mempengaruhi kadar trigliserida dan efek diet rendah lemak. Yang ketiga, ada haplotype di gen MTHFR, berfungsi untuk mempengaruhi metabolisme folat dan kebutuhan vitamin B12. Teknik deteksi variasi DNA. Ada dua teknik. Yang pertama, teknik hibridasi yang meliputi real-time PCR dan microarrays. Yang kedua adalah teknik berbasis enzim. Yang pertama ada ekstensi nukleotida, yang kedua cleavage atau pemotongan, yang ketiga ligasi, dan yang keempat reaction product detection and display. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari metode yang digunakan dalam pengukuran nutrigenomik. Yang pertama ada microarray. Kelebihannya dapat mengamati banyak polimorfisme dalam ribuan lokus. Lokus merupakan cabang-cabang dari kromosom. Kekurangannya, spesifitasnya ditentukan oleh hibridasi dan sulit untuk mendeteksi polimorfisme dengan jumlah yang sedikit. Yang kedua, setiap DNA baru yang ingin diidentifikasi membutuhkan fabrikasi susunan baru atau pembuatan DNA di laboratorium. Kemudian, hingga saat ini masih membutuhkan amplifikasi PCR. Amplifikasi adalah proses untuk memperbanyak DNA dengan metode PCR. Metode yang kedua adalah real-time PCR. Kelebihannya menggunakan tabung tertutup yang dapat meminimalisasi kontaminasi silang. Kemudian ada amplifikasi target. Yang ketiga ada amplifikasi dan deteksi dapat dilaksanakan pada satu tahap yang sama.
Kekurangannya adalah terbatasnya kemampuan multiplexing. Multiplexing itu hampir sama seperti multitasking, yaitu di mana kita bisa menganalisis banyak target sekaligus dalam satu waktu. Sedangkan metode PCR tidak dapat melakukan metode multiplexing. Kemudian, spesifitasnya ditentukan oleh hibridasi dan sulit untuk membedakan seluruh polimorfisme. Kemudian, kebutuhan intrinsik untuk amplifikasi PCR. Artinya, komponen penting yang memang dibutuhkan agar PCR dapat berjalan dengan baik. Jadi, tanpa komponen ini, amplifikasi PCR tidak bisa terjadi. Contohnya adalah template dari DNA. Jika DNA-nya mau diperbanyak, maka diperlukan template DNA yang asli. Jika tidak ada DNA-nya, maka tidak bisa dikopi atau diperbanyak. Kemudian ada metode primer extension dan mini sequencing. Kelebihannya mudah dan dapat disesuaikan untuk mendeteksi MALDI-TOF. MALDI-TOF adalah teknik spektrometri massa yang dipakai untuk mengidentifikasi protein, peptida, atau mikroorganisme dengan sangat cepat dan akurat, serta untuk menghindari labeling. Labeling sendiri merupakan penambahan penanda khusus kepada molekul agar lebih mudah terdeteksi. Contohnya adalah penambahan fluorescence untuk memudahkan identifikasi protein atau mikroba. Selanjutnya ada metode ligase detection reaction dan oligonucleotide ligation assay. Kelebihannya adalah kapabilitas multiplexing tinggi atau multitasking, kemudian sensitivitas dan spesifisitas tinggi, dan dapat mendeteksi semua variasi pada mutasi titik serta insersi dan delesi kecil. Artinya, meskipun ada insersi atau penambahan atau delesi yang disebut dengan penghapusan DNA, metode ini tetap dapat mendeteksi semua variasi mutasinya. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan amplifikasi PCR sebelum maupun sesudah tahap ligasi. Ligasi sendiri merupakan proses penyambungan potongan DNA menjadi satu yang biasanya terjadi pada proses rekayasa genetika maupun perbaikan DNA di dalam sel. Kemudian ada metode electrophoretic mobility assays dengan kelebihan dapat mendeteksi mutasi dalam jumlah kecil, cepat dan tidak membutuhkan tahap enzimatik tambahan. Kekurangannya dapat melewatkan 30% mutasi yang mungkin ada, tidak dapat membedakan mutasi missense dengan polimorfisme silent, dan tidak dapat memberikan lokasi polimorfisme. Kemudian ada klifase dengan kelebihan tidak membutuhkan heteroduplex. Heteroduplex adalah heliks ganda yang terbentuk dari dua untaian DNA, yang sering digunakan untuk mengecek mutasi genetik. Kekurangannya dari klifase adalah tidak dapat memberikan lokasi polimorfisme dan membutuhkan optimisasi untuk setiap mutasi. Berikut tes laboratorium yang sering dilakukan, yaitu uji ELISA atau Enzyme Link Immunosorbent Assay, yang kedua ada Western blotting, dan yang ketiga adalah spektrofotometer. Berikut adalah daftar pustaka pada pemaparan materi ini. Ini adalah contoh alur pemeriksaan untuk nutrigenomik di salah satu laboratorium yang ada di Indonesia. Yang pertama, pasien akan disampling. Yang kedua, ada pemrosesan sampling. Yang ketiga, keluarlah hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir adalah berkonsultasi dengan dokter. Demikian pemaparan materi mengenai biomarker nutrigenomik dan metode-metode yang digunakan dalam pengukuran nutrigenomik. Semoga bermanfaat dan terima kasih.